Rumah, Zaki sangat merasa bersalah terhadap Arumi. Zaki mondar-mandir sambil ngotak-ngatik ponselnya, menghubungi Arumi, namun nihil, Arumi tak mengangkatnya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, lalu Zaki pun keluar untuk membukanya. Zaki kemudian senang melihat Arumi pulang ke rumah. Sontak Zaki langsung memeluk tubuh mungil istrinya. "Sayang, kamu dari mana aja? Kakak nyariin kesana kemari," ucap Zaki. Namun Arumi tak membalas pelukan Zaki. Arumi hanya diam, tak berbicara sedikit pun. Mereka masuk ke dalam kamar, lalu Zaki mendudukkan Arumi di atas ranjang. "Sayang, kakak minta maaf atas perlakuan kakak tadi pagi. Kakak hilaf, dan soal tadi siang wanita itu hanya rekan kerja kakak, nggak lebih. Tolong percaya sama kakak," jelas Zaki meyakinkan Arumi. "Kakak bohong sama Arumi. Kakak jahat. Kakak selingkuh dari Arumi. Arumi benci sama kakak," keluh Arumi sambil memukul dada Zaki. Zaki kemudian memeluk Arumi dengan erat. "Sayang, percaya sama kakak. Kakak enggak bohong. Kakak tulus sayang sama kamu," ujar Zaki. "Kakak jahat sama Arumi, jahat," ucap Arumi sambil menangis. Kemudian Zaki melepas pelukan itu, lalu membuka cadar Arumi. "Uluh-uluh beruang maduku menangis. Cup cup cup, sayang, jangan nangis lagi," bujuk Zaki sambil menghapus air mata Arumi. "Sayang, dengerin kakak. Kakak itu sayang banget sama kamu. Mana mungkin kakak berkhianat, sayang. Masa iya udah dapet istri cantik terus manja kayak gini disia-siain," ucap Zaki sambil menggigit pipi Arumi. "Ih, sakit tahu nggak kak?" rengek Arumi. "Tapi bener kan kakak nggak selingkuh?" tanya Arumi memastikan. Zaki kemudian menghela napasnya panjang. "Iya lo istriku yang bawel," jawab Zaki sambil mencubi pipi cabi Arumi. "Hehehe, iya deh, Arumi percaya kok," kakak Arumi. Kemudian Arumi membuka jilbabnya. Zaki menatap ke arah Arumi sambil tersenyum. Sayang, kapan nih kakak dapat jatah?" tanya Zaki memelas. "Nanti malam kak," jawab Arumi tertawa. "Seriusan nih nanti malam? Nggak bohong kan?" tanya Zaki kegirangan. "Iya kak, Arumi takut dosa kalau nolak terus," jawab Arumi. Kemudian Zaki bersorak kegirangan, lalu mengecup pipi Arumi, terus mengacak-acak rambut Arumi. "Makasih sayang," ucap Zaki. Iya kak, sama-sama," balas Arumi tersenyum. Mereka pun tertawa bersama, dan Zaki sekali menggigit pipi Arumi. Malam pun telah tiba. Arumi sibuk merapikan mukena dan meletakkan Al-Quran di atas nakas. Zaki kemudian duduk di tepi kasur sambil membereskan berkas-berkas kantornya. Setelah itu Zaki memasukkan semua berkas-berkas itu ke dalam tasnya, lalu kembali menghampiri Arumi. "Sayang, jadikan malam ini?" tanya Zaki sambil memeluk Arumi dari belakang. "Jadi apa kak?" tanya Arumi pura-pura lupa. "Ih, masa sih lupa? Yang tadi sore lo," kesal Zaki. "Ya apa kak, kan Arumi nggak tahu, makanya kakak kasih tahu dong yang jelas," kekeh Arumi.
Kemudian Zaki melepas pelukan itu, lalu membalikkan badan Arumi. Sayang, jangan pura-pura lupa gitu, ntar kakak gigit loh, rengek Zaki. Arumi tertawa renyah lalu mencubit pipi Zaki lembut. Hehehe, kakak kok masih ingat sih, kan Arumi jadi grogi gitu, ucap Arumi tertawa. Iya dong, harus diingat, itu kan kewajiban. Enak, kekeh Zaki mencubit pipi Arumi. Kakak kebiasaan deh main cubit pipi Arumi, rengek Arumi sambil memegang pipinya. Maaf sayangku, ya udah, yuk ntar keburu pagi. Kakak udah gak sabar, goda Zaki. Sontak pipi Arumi memerah dan jantungnya berdetak lebih cepat. Arumi menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Tapi kak, Arumi aku, ucap Arumi gugup. Belum menunggu persetujuan Arumi, Zaki langsung menggendong tubuh Arumi lalu merabahkannya di atas kasur. Kakak, lepasun, Arumi mau turun, rengek Arumi. Jangan menolak, emang sayang mau jadi istri durhaka lalu dikutuk jadi kecoak, ucap Zaki. Enggak mau, jawab Arumi. Ya udah, makanya sayang jangan menolak, kita akan buat bibit unggul, kekeh Zaki. Jagung bibit unggul, kakak ada-ada aja deh, kesal Arumi. Hehehe, tunggu sebentar, kakak matiin ponsel dulu, terus menutup pintu biar gak ada yang mengganggu malam yang penuh bahagia ini, ucap Zaki lalu beranjak mematikan ponselnya dan menutup pintu rapat. Arumi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah Zaki. Kemudian Zaki kembali menaiki kasur lalu mendekat ke arah Arumi, sangat dekat hingga Arumi merasakan setiap hembusan napas Zaki. Kakak kok dekat amat sih? Arumi susah bernapas ilo, kesal Arumi. Udah sayang, malam ini tidak ada penolakan lagi, harus nurut dan harus mau, tegas Zaki. Iya kak, balas Arumi. Kemudian Zaki melumat bibir Arumi lembut. Arumi hanya terdiam dan tak berkutik. Zaki terus menjalankan aksinya. Zaki melepas lamatan itu lalu turun ke leher dan mereka pun disensor ya. WKWKWK. Hanya mereka dan Allah yang tahu apa yang mereka lakukan pada malam itu. Pagi pun telah tiba. Kicau burung terdengar dari luar. Zaki sudah bangun dari tadi dan sudah mandi dengan bersih. Kemudian Zaki menghampiri Arumi yang masih tertidur pulas. Sayang, bangun, udah pagi, ucap Zaki membangunkan Arumi. Arumi tak menghiraukan Zaki. Arumi terus tidur. Zaki kemudian mengecup kening Arumi. Sayang bangun dong, kayak kebo aja, molor terus, kesal Zaki. Kemudian Arumi membuka sedikit matanya lalu menatap Zaki. Kakak ngapain sih bangunin Arumi? Arumi masih ngantuk, rengek Arumi lalu kembali memejamkan matanya. Ini udah pagi sayang, kamu mandi dulu biar wangi. Tuh, ilarnya jorok banget deh, ejak Zaki tertawa. Sontak Arumi bangun, lalu menutup pipinya dengan tangannya. Kakak kenapa nggak ngomong dari tadi sih? Kan Arumi jadi malu, rengek Arumi. Zaki tertawa lalu menurunkan tangan Arumi.
Tapi bohong, ucap Zaki tertawa. Kakak ngeselin, kakak tukang bohong. Arumi ngambek. Besok-besok gak bakalan Arumi kasih jatah biar tahu rasa, ancam Arumi kesal. Ih, sayang kok gitu sih. Ya udah kakak minta maaf deh, ucap Zaki polos. Kemudian Arumi mengangguk, tanda mengiyakan. Arumi maafin, tapi ada syaratnya, ucap Arumi. Syaratnya apa sayang? Tanya Zaki penasaran. Gendong, tak rengek Arumi. Zaki terkekeh lalu mengecup pipi Arumi. Manjanya baru pagi-pagi, kekeh Zaki. Suka hati Arumi lah, cepetan gendong, rengek Arumi lagi. Kemudian Zaki menggendong tubuh mungil istrinya. Digendong kemana nih sayang? Tanya Zaki. Kamar mandi, Arumi mau mandi, biar wangi. Pinta Arumi berbicara seperti anak kecil. Hehehe, oke sayang, let's go kamar mandi, ucap Zaki lalu berjalan menggendong Arumi ke dalam kamar mandi. Setelah mereka berada di dalam kamar mandi, Zaki pun menurunkan Arumi. Kakak ikutan mandi nih, goda Zaki. Boleh kan sunah kak mandi bareng, balas Arumi. Ye, menang banyak nih, kakak Zaki. Arumi tersenyum lalu Zaki menutup pintu kamar mandi dan mandi bersama. Setelah selesai mandi, Zaki dan Arumi sarapan bersama. Selesai sarapan, Zaki pun bersiap-siap menuju kantor. Sayang, kakak berangkat ke kantor dulu ya, pamit Zaki sambil mengecup kening Arumi. Iya kak, hati-hati ya. Ingat, kakak nggak boleh dekat-dekat sama Clara, omel Arumi sambil memanyungkan bibirnya. Hehehe, baik istriku yang bawel, kakak Zaki sambil mencubit pipi Arumi. Ya udah, kakak berangkat ke, ntar terlambat, ucap Arumi. Iya sayang, kakak berangkat dulu ya, hati-hati di rumah, pamit Zaki sambil berjalan keluar rumah. Lalu Arumi pun merengek. Kakak, rengek Arumi. Kemudian Zaki membalikkan badannya lalu menatap Arumi. Iya sayang, ada apa lagi? Tanya Zaki. Pen payuk, pinta Arumi manja. Kemudian Zaki terkekeh lalu menghampiri Arumi dan memeluknya. Hehehe, istriku kenapa nih tumben minta peluk, kakak Zaki. Takut kangen, rengek Arumi mengeratkan pelukannya. Lalu Zaki melepas pelukannya, lalu mengelus kepala Arumi. Sayang, kan kakak enggak hilang, kakak cuma ke kantor, ntar sore kakak pulang, ucap Zaki menggigit pipi Arumi. Tapi kan Arumi suka lindu, ucap Arumi. Sayang, istriku yang paling manja sedunia. Udah jangan sedih lagi, kakak berangkat dulu ya sayang, pamit Zaki. Arumi pun mengangguk tanda mengiyakan lalu Zaki pun berangkat menuju kantor. Di kantor, Zaki pun sibuk mengerjakan pekerjaan kantornya dengan sangat serius. Lalu tiba-tiba seseorang menghampirinya tanpa meminta izin untuk masuk. Good morning pak, sapa Clara sambil duduk di atas meja. Pakaian Clara sangat seksi sampai Zaki memalingkan wajahnya.
Kamu ngapain kesini? Bentak Zaki. Mau nemenin bapak lah, jawab Clara sambil memegang dagu Zaki. Lepasin, sekarang kamu keluar, tegas Zaki sambil menepiskan tangan Clara. Saya tidak mau keluar, Bapak tolong ngerti perasaan saya mencintai Bapak, ucap Clara sambil mengelus rambut Zaki lembut. Zaki pun menarik tangan Clara lalu menyuruhnya keluar. Keluar dari ruangan saya, atau kamu saya pecat, tegas Zaki. Lalu Clara pun memegangi tangannya yang memerah. Bapak sangat kasar, lihat saja, saya akan menghancurkan rumah tangga Bapak, termasuk menyakiti Arumi, ancam Clara lalu pergi. Zaki pun menghela napasnya, lalu kembali duduk menenangkan pikirannya dan kembali bekerja. Dipercepat. Setelah beberapa bulan kemudian, Arumi pun tengah hamil 2 bulan. Arumi dan Zaki sangat bahagia. Arumi semakin hari semakin manja. Kak, Arumi pengen seblak, raya Arumi. Nggak boleh sayang, kan kamu lagi hamil, perintah Zaki. Pengen seblak, pinta Arumi menangis. Ya udah kakak beliin, tapi makannya jangan banyak-banyak ya sayang, perintah Zaki. Lalu Arumi bersorak kegirangan. Yang pedas ya kak, ucap Arumi mencium pipi Zaki. Dasar nih istri bandel banget, kakak Zaki mengacak-acak rambut Arumi. Cepetan kak, dedek bayinya dah merajuk loh, ucap Arumi. Dedek bayinya apa uminya? Tanya Zaki. Dua-dua, jawab Arumi tersenyum. Lalu Zaki pun keluar rumah untuk membeli seblak seperti permintaan Arumi. Setelah beberapa menit kemudian, Zaki pun pulang dengan membawa pesanan Arumi. Sayang, nih seblaknya, ucap Zaki sambil meletakkannya di atas meja. Arumi pun menghampiri Zaki lalu duduk. Makasih sayang, ucap Arumi. Iya sayang, sama-sama, balas Zaki tersenyum. Lalu Arumi pun menyodorkan seblaknya untuk Zaki. Sekarang kakak makan, perintah Arumi tersenyum. Kok kakak? Kan sayang yang minta tadi, kakak mah gak suka seblak, tolak Zaki. Arumi pun mendengus kesal. Kakak makan cepat, ini perintah dedek bayinya, ucap Arumi kesal. Lalu Zaki pun menggelakkan kepalanya, tanda mengiyakan lalu menyantap seblaknya. Arumi pun menatap Zaki lalu tersenyum tak berdosa. Zaki terus memakan seblaknya, padahal Zaki tidak suka, tapi demi istri dan calon bayinya, ia harus memakannya.